Shalom teman-teman yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya di channel ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selamat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya melihat satu cuplikan video yang betul-betul sangat menarik dan juga sangat lucu. Kenapa? Karena pembuktian yang dilakukan betul-betul tidak masuk akal. Mari kita akan menyaksikan cuplikan videonya. Saya bikin peragaan untuk menambah keyakinan Bapak Ibu bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Saya minta tolong satu orang apa dua orang maju ke depan ke podium ini, anak muda yang badannya kekar dan baru makan lagi dia. Tolong maju dua orang yang tenaganya kuat, yang badannya kekar, tenaganya kuat, maju ke depan, dua orang saja. Kita peragakan di mana bukti kebenaran agama Islam supaya keyakinan kita bertambah mantap. Tolong dengan kesadaran pribadi maju dua orang saja. Tolong maju ke depan dua orang yang badannya kekar. Ya, silakan maju ke depan. Dua orang saja. Ya, ini satu. Siapa namanya? Mufadal. Wah, luar biasa. Coba menghadap agak mundur dikit. Ada sini. Ya. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya. Coba sini dikit. Agak begini bikin agak ke kanan ya, begini ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya, abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi, ditahan ya. Kita peragakan, kita tes dulu energi dengan beliau kosong, keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya, mampu tidak saya, abang juga tahan. Sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa. Energinya kuat sekali. Nggak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini. Ini kitab suci agama lain. Yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesia nya, yang mana aja? Ini boleh. Ya bebas saja yang mana? Ya, boleh. Sebab beginilah firman Tuhan, Ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Mari kita akan menampilkan firman Tuhan yang mereka baca tadi, yang terdapat dalam Yeremia pasal 33 ayat 17. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tata kerajaan Israel. Ini mengenai nubuatan Yeremia tentang keturunan Daud yang tidak pernah putus di atas tata kerajaan Daud. Kita lanjutkan nonton videonya. Kita tes lagi seperti tadi. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang langsung tenaganya. Habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Cukup. Tahan lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya, tidak boleh berubah? Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca Alkitab? Kita coba. 1, 2, 3. Luar biasa. Ternyata apa yang abang rasakan?
lega. Ada nggak perbedaan? Ada perbedaan. Waktu baca Alkitab tadi, Enggak ada. waktu baca Al-Quran ada tenaga? Ada. Subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi, tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Teman-teman, kalau kita memperhatikan pertunjukan yang dilakukan oleh Ustadz ini ketika membaca isi Alkitab tidak memiliki tenaga atau energi yang baru, tetapi ketika dibaca isi Al-Quran itu langsung memiliki energi yang baru atau kekuatan yang baru. Acting Ustadz ini sangat lucu sekali karena dia salah mengerti tentang kegunaan Alkitab. Firman Tuhan juga berkata bahwa setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak tahu dan memahami tentang kebenaran. Dan setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak mengerti tentang kegunaan Alkitab. Setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak memahami apa tujuan Alkitab itu. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Begini bunyi firman Tuhannya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Teman-teman, mari kita memahami kegunaan Alkitab. Yang pertama, untuk membimbing manusia ke dalam kesucian. Kita akan melihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Masuk di dalam ayat ini bahwa setiap apa yang tertulis di dalam Alkitab ini bermanfaat ya, bermanfaat untuk mengajar ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, bukan untuk mendapatkan ilmu gaib, bukan untuk mendapatkan suatu kekuatan yang baru. Penggunaan Alkitab yang kedua untuk menentukan manusia kepada kehidupan yang penuh berkat. Kita akan melihat di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi ketika kita membaca apa yang ada di Alkitab dan kita akan terus merenungkannya, dan setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga perjalanan kita berhasil. Artinya kita mendapatkan berkat daripada Tuhan, bukan yang seperti yang dilakukan Ustadz ini untuk mendatangkan kekuatan-kekuatan yang baru yang membuat orang hebat. Bukan. Kegunaan Alkitab yang ketiga adalah untuk menjadi senjata dan pedang roh untuk melawan musuh. Kita akan melihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 16 sampai ke 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kegunaan Alkitab yang keempat adalah untuk menggambarkan siapa Allah bagi kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 sampai ke 10. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Artinya melalui Alkitab bisa kita mengenal Allah, melalui Alkitab bisa mengerti tentang kehendak Allah, dan melalui Alkitab kita mengerti apa yang dilakukan Tuhan bagi kita umat manusia.
Jadi teman-teman, kita telah memahami kegunaan Alkitab bukan seperti yang dilakukan oleh Ustadz ini. Ya, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Saya Risma Mulele mundurkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Salam.